Lu main di Twitter udah berapa tahun? Setahun. Oh, kalau main Twitter Main pribadi Twitter. pun dari 2011. Lu baru punya ide bikin TXT. Iya. Ya, perkembangannya kayak apa tuh? Gini Mas, Twitter itu berubah di mana kita bisa cari apa yang kita mau di situ. Bisa Ada yang bahas kita cari. apa yang kita mau. Assalamualaikum guys, selamat siang ya. Hari ini tampil lagi di Ngobras ya, ngopi bareng Mas Triadianto ya. Dan hari ini acaranya adalah anak muda yang menginspirasi ya. Kita punya bintang tamu dari pengelola Twitter ya, TXT Bekasi ya, luar biasa ya. Gimana bro kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya kita ngopi dulu bro. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ya. Siap. Santai. Lu hari ini nganggur kan? Nganggur terus, Pak. Nganggur terus. Seger juga ternyata. Ya, gimana bro? Apa kabar nih? Hari-hari sekarang? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat. Ya kan? Belum alumni kan? Bentar, Pak, ribet banget kayaknya. Belum. Belum ya? Alhamdulillah belum. Apa karena lo di dalam ruangan terus jadi aman terus? Mungkin itu salah satunya ya kan. Ya, jadi lo benar-benar physical distancing. Isolasi ya. Isolasi. Iya. Oh gitu ya. Jadi kita emang membatasi ketemu sama orang-orang lah biar lebih menjaga diri lah. Nah, lo biasanya nama lo siapa nih di dunia Twitter, lo disebut apa nih? Apa? Kalau sih Minbek sih, Pak, biasanya. Minbek ya? Iya, kadang dipanggil ganteng juga sama cewek-cewek kan. Lo pede banget ya. Minbek ya, sekarang gue panggil Minbek. Tapi asli nama aslinya. Nama asli, aduh panjangan, Mbak, nggak apa-apa ini disebut. Apa itu namanya? Syafi'i Ma'arif Al-Hafiz. Wah, aduh luar biasa. Ada jadi kagak enak ini Gitu. kita Islami banget. Ada Al-Hafiznya. Jadi lo Hafiz nggak nih? Nama bokap. Oh gitu. Ya, sekarang gue panggil dia Minbek aja biar Ya. lebih enak. abdol ya. Kenapa awalnya lu dipanggil Minbek? Admin apa? Admin Bekasi ya? Iya, lebih kurang begitu, Pak, karena gue sendiri. Gue jangan empak lah, gue mas aja. Mas, Iya, bener. biar kelihatan Biar muda terus. santai Iya, ya. biar kelihatan muda, bro. Udah tua gue. Awalnya tuh Mas gini, gue itu kan bikin akun Twitter kan TXT Bekasi gitu. Iya. Jadi gue tuh nyari panggil yang enak itu buat manggil teman-teman. Jadi gue manggilnya Bex ya kan, dari Bekasi gitu kan, biar lebih akrab lah Iya. ke teman-teman yang follow gue. Jadi ya mereka sendiri yang manggil gue Minbex gitu. Minbex gitu kan. Tapi gue heran loh. Ya enggak? Cewek-cewek banyak yang lo bilang ganteng tuh gimana yang lihatnya, bro? Soalnya waktu itu gue sering upload foto pakai masker. Oh. Mungkin setelah ini lihat ini kan pada unfollow kali, Pak. Ya. Udah berapa cewek yang lo modusin nih? Dari muka kayaknya berapa nih? Soalnya sekarang itu muka bukan jaminan, bro. Berarti Ya kan? benar Kalau menurut gua, Iya. karena bukan muka, bukan karena casing ya kan. Tapi bisa karena- aja nyenenginnya nih. Ya, benar. Karena semua peran itu kan dibutuhkan, bro. Ada peran yang memang itu kan gitu, bro. Nah, lo, gue pikir lo punya satu nilai yang nggak dimiliki orang lain. Itu yang gue pikir potensi itu yang lo bisa maksimalkan, bro. Berkarisma lah kayaknya. Berkarisma. Iya nggak sih, Pak? Terus lo juga kayaknya santai kan, enak gitu. Aduh. Cewek tuh senangnya yang gituin, dikit-dikit dibohongin, dikit-dikit dibohongin. Aduh, Pak. Istri dengerin kan nih podcast? Jadi dari teman, terus kemudian lu jadi bisa kopi darat, itu banyak juga yang kayak gitu ya? Banyak, alhamdulillah. Udah pernah tuh ada pertemuan misalnya TXT Bekasi gitu, di tingkat kota gitu? Pernah? Pernah ngumpul sama, kan banyak tuh TXT Bekasi pun sekarang se-Bekasi pun ada dari kayak Bintara, kecamatan itu kelurahan ya, sampai kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Iya, justru kan gue lihat nih lo udah jadi nggak tahu, udah jadi wali kota sama bupati. Ya kan udah dari TXT kan TXT Bekasi, terus turun jadi kecamatan. Iya. Terus gue lihat sekarang beberapa kelurahan juga udah bahkan perumahan gitu kan. Bahan perumahan. Nah itu dia timbul dengan sendirinya atau di konsep sebetulnya?
di konsep itu nggak pernah Pak, karena pun kita nggak punya pemikiran ya, saya juga kan. Jadi ya Lu juga bikin ini sebetulnya nggak punya ekspektasi. nggak Gitu? punya ekspektasi sebanyak ini gitu followernya dan orang pun sekarang mulai minta tolong apa segala macam ya, alhamdulillah begitu ya. Jadi TXT yang kecamatan, kelurahan itu mereka atas inisiatif sendiri karena ya emang buat nampung aspirasi masyarakat sekitar kelurahan itu lebih spesifik lah. Kayak Gitu ya. Tahun berapa lo ini mulai lu TXT ini? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Banyakan follower saya kan dari Bapak kan? Followers gue baru dia cocok jadi jadi wali kota. Iya, enggak, kita nggak ada ambisi ke situ, ormas lah. Nah sekarang kalau lo bandingkan nih, lo main di Twitter udah berapa tahun? Setahun. Oh, kalau main Twitter pribadi pun dari 2011. 2011, sekarang 2020, lo baru punya ide bikin TXT. Iya. Nah lo sekarang gimana tuh caranya lo? Tiap hari ngupload, terus kemudian mantau gitu tuh. Ya. Caranya berapa lo itu orang yang ada di belakang TXT Bekasi nih? Aduh, ya enak nyebutnya nih. Ya lu bilang 1.000 gue juga percaya, lu bilang 2.000 juga percaya kan ya. Aduh, sibuk banget sih kayaknya. Nggak boleh bohong gitu. Nggak boleh. Tadinya berdua. Nah, gue sama temen gue Mas. Jadi setelah temen gue dapat kerjaan dia cabut. Oh gitu ya? Iya cabut, karena ya ngapain juga kan ngurus Twitter kan. Baru sekarang gue sisa sendiri nih yang ngurusin. Lu rezekinya masuk kantong lu semua ya? Nggak ada rezekinya. Ada dikit-dikit lah ya. Iya. Buat ngopi kan nih. Kan buat ngopi. Ini langsung dinikmati. Iya, ini rezeki yang yang nikmat tuh kayak gini. Iya, gratis lagi. Gratis kan? Langsung dinikmati. Berasa lagi ruangannya. Ya gitu Pak. Saya sendiri sekarang sendiri. Jadi ya tiap hari ya bangun tidur, cari berita, mana yang harus diinfoin ke masyarakat, mana yang penting gitu kan. Terus kita ambil laporan-laporan yang emang perlu diinfoin juga gitu. Terus ada nggak sesuatu yang kira-kira DM lo gitu yang mulai menggoda atau yang bikin resah, bikin gelisah, bikin hubungan lo sama cewek lo jadi emang nggak enak gitu kan? Ada juga ya nggak? Kalau yang menggoda nggak ada, ya? karena siapa sih mau godain gua kan? Lu selalu merendah kayaknya. Emang rendah lah. Ya. Emang begitu adanya kan. Cuman emang nggak ada yang menggoda. Cuman tuh sempet waktu itu kadang kebawa pikiran aja sih, karena kan semakin gede akun itu kan berarti kita punya tanggung jawab juga kan. Karena ya apa yang kita tulis punya sekarang, apa yang kita tulis sekarang kan nantinya akan dipertanggungjawabkan gitu kan. Alhamdulillah sekarang pun udah 85.000 follower. Kayak misi awal kita, keinginan awal kita buat bantu orang gitu kan, buat bikin ini sebagai wadah di mana anak-anak Bekasi yang main Twitter itu bisa saling kenal dari kita gitu kan, lewat kita gitu. Kita yang menjembatani gitu. Kita bagi-bagi info penting ke orang-orang gitu kan. Kita terima aduan terus kita bantu sebar, mana tahu ada yang bisa bantu atau bisa sampaikan ke pemerintah. Sekarang ya alhamdulillah itu sedikit-sedikit mulai tercapai lah, mulai kita rasain, oh ternyata begini ya rasanya gitu. Tapi lu sendiri nggak punya bayangan misalnya satu lu besok bikin event anggota TXT Bekasi ketemu gitu misalnya. Iya, eventnya kan banyak hal ya kan, misalnya bisa olahraga, bisa seni, bisa cuma ngopi doang gitu kan. Pak, saya mau nanya nih. Ini gimana bro? Kenapa sih Pak jarang sama Pak Wali? Jadi kan kalau gue jarang sama Pak Wali sebetulnya karena memang kan kita ada tugas yang berbagi. Oh, dibagi-bagi. Ya, Pak Wali tugasnya A, gue tugasnya B. Dan tugas wakil kepala daerah itu adalah mendapatkan pendelegasian dari Pak Wali. Jadi kalau Pak Wali nggak bisa melaksanakan, biasanya Pak Wakil yang melaksanakan. Jadi itu ada disposisinya. Kayak ntar nih gue jam 1.30 Pak Wali ada kegiatan, misalnya beliau ke Jakarta karena kemudian rapat dengan Pak Menteri. Tapi hari ini kita juga harus webinar dengan Pak Gubernur misalnya. Kan nggak mungkin dua-duanya ke Pak Menteri, dua-duanya ke Gubernur. Makanya kita berbagi gitu loh. Terus kita juga terkait dengan melakukan evaluasi. Ya, tapi dalam proses kita perencanaan pembangunan, kita dalam melaksanakan kegiatan, ya kita lakukan secara bersama-sama. Tapi tampilan kita di warga masyarakat, ya tentunya itu tadi. Satu juga dalam rangka untuk memperluas jangkauan. Ya, kalau misalnya
kita sama-sama ke Bekasi Timur gitu, Bekasi Timur. Ya, harus Nah, bisa, beliau gitu. ke sana, kita ke sana. Sehingga semua dalam fungsi kontrol kita dan kita ingin memastikan bahwa semua warga masyarakat sebetulnya mendapatkan pelayanan yang memang sesuai dengan ketentuan yang ada. Apalagi kan sekarang kita sibuk ya. Covid ini kan menguras tenaga, pikiran dan sebagainya kan. Nah, ini tentunya kita sebagai pemerintah kan nggak boleh lelah ya. Apalagi kemarin saya hampir 14 hari isoman, Pak Wali singgah sendirian, ya di mana-mana dan sebagainya. Jadi saya kira hubungan interaksinya adalah bagaimana kita terkait dengan output kerja, gitu loh. Kemudian outcome yang dirasakan oleh warga masyarakat, gitu. Ada lagi nih, kita boleh nanya kan? Boleh, boleh. Gak apa ya? Gak Nggak dingin kan nih? nggak apa-apa. Apa tuh aktif di sosmed tuh? Mau nyalon lagi nggak sih? Jadi saya ini kan orang birokrat ya awalnya. Saya terakhir tuh jadi kepala dinas PUPR. Saya dulu pernah jadi dinas perhubungan. Saya menganggap bahwa segala sesuatu program yang ada di dinas itu harusnya diketahui oleh masyarakat. Waktu zaman saya masih dinas perhubungan, itu saya hampir setiap pagi melaporkan kondisi lalu lintas yang ada di Kota Bekasi. Berapa tahun Pak di dinas perhubungan? Saya itu 11 tahun. Sampai kita punya CCTV. Istiqomah banget Pak. Nggak tahu gue. Apa emang hobi mantau jalan Pak? Jadi gue tuh dalam kehidupan gue tuh cuma 2 dinas. Kurang lebih selama 18 tahun. 11 tahun gue habiskan di dinas perhubungan, kemudian 7,5 tahun, 8 tahun gue ada di dinas PUPR. Termasuk yang konsisten Pak. Biasanya setahu saya nih, nggak tahu ada. Katanya bisa sampai 3 tahun ganti. Gue nggak tahu ya, orang kayaknya pada nggak mau gitu ya duduk di tempat gue gitu loh. Jadi orang gue di situ terus gitu loh. Oh dinas ini nggak asik nih. Nggak asik nih, nggak enak nih, biarin aja dia aja yang ngurusin gitu. Gitu kali ya? Iya. Jadi saya dulu tuh sering, jadi saya dengan Radio Dakta kerjasama. Jadi melaporkan kondisi lalu lintas gitu loh. Pada waktu itu kita belum punya kamera. Akhirnya gue 2001 gue ke Amerika. Kita kerjasama ya, kita pertukaran pegawai. Gue sebagai pegawai dinas perhubungan. Terus akhirnya kita bikin tuh CCTV. Pada waktu itu gue cuma punya Ahmad Yani. Gue punya Ahmad Yani ada 2, Bekasi Barat. Terus kemudian Rawapanjang, SMP 2 sama Ahmad Yani yang di sini. Cuma punya 4 tuh, 1, 2, 3, 4, 5 sama Kayu Ringin. Kamera tuh. Iya. Nah setiap hari akhirnya gue pagi tuh ngelaporin tuh Di radio kepada radio. Iya. Gitu loh. Nah itu dari situ gue melihat bahwa sebetulnya memang harus ada keterbukaan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu penting. Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti masih jauh dari harapan pemerintah. Oh iya, tapi minimal gitu. ya, tapi minimal masyarakat tuh tahu gitu loh Itu bahwa yang- kita berbuat gitu loh. Iya, biar nggak ada apa ya? Dan curigaan lah. Nah, dia lebih mudah gitu loh mendapatkan informasi kan lebih mudah. Terus gue begitu gue tahun 2018 gue dilantik, tidak hanya sosmed gue juga, tapi semua sekarang sampai elemen terkecil, kelurahan, kecamatan, SKPD, semuanya pasti punya media sosial. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa interaktif kepada warga masyarakat. Nah. Sebetulnya dia punya masalah nih di Mustika Jaya, dia sebetulnya cukup masuk di Mustika Jaya gitu. Cuma ya itu tadi, biasanya ini yang perlu perbaikan. Ya, mindset, perilaku dan sebagainya pemerintah bahwa dia pelayanannya juga harus cepat tanggap gitu loh, responsif. Kalau kalah cepet tanggap ya Pak. Saya tukar sama admin yang kelurahan. Gimana?